Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar NFC VIP. Sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, please confirm kalau teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat saya. Ini ada Pak D sudah hadir ya. Welcome Pak D. Saya cek samping sebentar. Sepertinya lighting saya tadi terlalu terang ya. Jelas Mas Syamsul ya. Teman-teman malam ini temanya apa ya? Kita cek dulu tema untuk malam hari ini. Jadi biasanya saya dijatah 1 bulan sekali atau ya seingat saya 1 bulan sekali sama Mas Teguh biasanya yang nyusun kurikulum untuk teman-teman NFC ya. Saya dijatah 1 bulan sekali untuk ngisi. Oke. Malam ini temanya adalah menarik ya. Temanya adalah growth versus learning. Ini ada Mas Teguh. Mas Teguh lagi di mana? Mas Teguh HF lagi di mana? Saya akan sambil share screen. Akan buka layar saya seperti biasa. Oke. Saya akan geser ini ke sini. Halo Mas Angga, selamat malam Mas Angga, ada Mbak Ayu, Mas Hafiz, dan teman-teman ya. Apa namanya? Ini teman-teman kita akan bahas satu topik yang sangat menarik ya. Mungkin ini nggak 100% trading related ya teman-teman, tapi ini akan sangat berguna juga buat teman-teman yang hari ini adalah orang yang berprofesi sebagai seorang trader. Karena pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman adalah seorang trader yang baik, in the end of the day teman-teman akan menjadi orang yang baik. Jadi biasanya trader yang baik itu pada akhirnya juga adalah pribadi yang baik dalam banyak hal ya. Jadi biasanya trader yang baik itu adalah pribadi yang baik ya. Dan saya akan share screen. Chrome tab. Ya, harusnya teman-teman lihat layar saya. Nih, nanti saya pakai buat ngetik-ngetik di sini ya. Ada 53 orang dari kota mana aja. Ini Mas Teguh di mana tadi? Di Basecamp. Oke, saya pengen undang Mas Teguh jadi speaker kalau di Basecamp. Saya suka ngajak Mas Teguh buat ngobrol-ngobrol ya. Invite as presenter. Oke. Bisa masuk nggak dia? Kita invite as presenter dulu. Teguh HF ya. Invite as presenter. Oke. Jadi apa bedanya Mas belajar sama transformation ya? Tadi saya bahas sekilas teman-teman. Kalau teman-teman adalah seorang trader yang baik gitu ya, pada akhirnya teman-teman juga akan menjadi pribadi yang baik juga. Karena ada banyak banget ilmu yang saya pelajari di trading, membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Atau nggak tahu, atau mungkin kebalikannya. Ketika saya belajar mengenal diri saya lebih baik, saya menjadi trader yang baik. Either way ya, saya nggak tahu yang mana, tapi pada akhirnya teman-teman, ketika saya belajar untuk menjadi trader yang lebih baik, secara tidak langsung saya belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ketika saya belajar tentang bagaimana saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik, di saat yang sama saya juga menjadi trader yang jauh lebih baik. Ini berkaitan teman-teman. Wah, dia masuk Mas Teguh ya. Aslinya saya kangen sama Mas Teguh ya. Jadi teman-teman, Mas Teguh ini fansnya Arsenal, jadi kita sambut dulu. Dia nggak denger kayaknya. Jadi, kalau kita bahas teman-teman, apa bedanya learning? Learning, di sini ditulisnya growth versus learning ya. Ini judulnya kurang pas ya. Saya biasanya nulisnya learning
versus growth. Bisa sih versus transformation saya biasanya nyebutnya. Pun bisa juga disebut learning versus growth ya. Apa bedanya learning versus transformation? Nah, learning ini teman-teman dari dulu gitu ya di sekolah kita udah learning, kita udah belajar dari zaman sekolah. Kita belajar banyak hal teman-teman. Kita belajar fisika gitu ya waktu kita sekolah dulu. Mas Teguh ada suaranya nggak? Oh, saya nggak pakai headset, sorry. Pantesan nggak ada suaranya. Coba ngomong Gu. Halo halo gitu. Nggak ada suaranya. So, dulu di sekolah kita belajar teman-teman. Kita belajar macam-macam ya. Kita belajar fisika gitu ya. Kita belajar kimia, kita belajar biologi, kita belajar biologi salah ya. Belajar sejarah gitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah learning ya, kita belajar. Nah, perbandingannya adalah transformation. Nah, transformation itu ketika kita menerapkan apa yang kita pelajari dan kita bertumbuh menjadi seseorang yang baru. Nah, atau di judul kita adalah learning versus growth. Jadi transformation atau growth adalah ketika teman-teman belajar tentang sesuatu dan teman-teman berubah menjadi pribadi yang baru. Nah, itu artinya growth. Mas Teguh tidak ada suara. Sabar ya Mas Teguh, kayaknya tahun ini degradasi. Oke, so, nah kenapa ini cukup penting untuk kita bahas teman-teman? Karena banyak orang itu mereka lupa ya, mereka pikir tujuan kita hidup di bumi ini untuk sukses ya. Banyak orang gitu ya, banyak orang berpikir kita itu goals-nya pengen sukses. Banyak mereka pengen sukses. Sukses dalam arti banyak hal. Ya. Sukses itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, banyak orang berpikir, teman-teman, kita pengen sukses ya. Padahal jiwa kita, soul kita itu nggak pengen sukses. Nah, ini yang menarik ya. Ini satu konsep baru yang teman-teman, mungkin kalau teman-teman baru di sini, ya teman-teman bisa cerna dulu, ya nggak bisa langsung ditelan mentah-mentah. Jadi banyak orang berpikir, teman-teman, goals kita di dunia ini pengen sukses. Banyak orang merasa, oh saya ini pengen sukses. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Soul kita, jiwa kita itu enggak pengen sukses. Soul kita atau jiwa kita itu pengen kita growth. Jadi, soul kita itu pengen kita bertumbuh, pengen kita growth. Kita growth. Mungkin tulisannya gitu apa? Mungkin begitu. Jadi sebenarnya soul kita, teman-teman, itu pengen kita bertumbuh. Sampai di sini teman-teman ngikutin ya, please comment. Jelas Mas Duyan. Mas Teguh hilang lagi, nggak apa-apa. So, jadi ini jadi sesuatu yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita mulai aware, oke, gitu ya, berarti soul kita gitu ya, itu nggak pengen kita sukses, tapi dia pengen kita bertumbuh. Jadi apa ultimate goal kita? Jadi apa ultimate goal kita? Tentu saja ini kita lagi nggak bahas tentang agama ya teman-teman. Kalau kita bahas tentang agama berarti nanti kita bahas bahwasanya tujuan kita diciptakan di bumi untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kita mesti aware ada satu hal yang saya tulis di sana yang saya kutip judulnya Your soul isn't here to achieve ya. Your soul is here to grow ya. Jadi saya akan ketik di sini buat teman-teman. Di quotes yang saya dapat cukup ya. Your soul isn't here to achieve ya. Kita bukan untuk mencapai sesuatu. Your soul is here to grow. Nah ini kita resapin sejenak sambil saya baca pertanyaan. Atau sukses itu juga relatif tergantung how much is enough, but success is not a goal. Bisa jadi mas, tapi sukses kita pakai definisi sukses ya
getting what you want ya. Apapun yang kita pengen kita dapat namanya sukses. Getting what you want. Jadi dulu ditanya, Mas, apa bedanya sukses sama bahagia? Kalau sukses itu getting what you want, kalau bahagia atau happiness is wanting what you get. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin sukses itu bukan tujuan jiwa kita ya. Teman-teman bisa baca, your soul isn't here to achieve, your soul is here to grow. Jadi most people get this wrong, teman-teman. Ada banyak orang, mereka mereka salah mengartikan ini. Akhirnya mereka jadi gampang terpengaruh dengan sukses dan gagal. Ya. Kalau sukses mereka jadi kuat, jadi senang. Kalau gagal mereka jadi kayak broken. Ya. Mereka ngasih meaning yang salah. Jadi mereka ngasih arti terhadap sesuatu, ya mereka ngasih arti yang besar terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak ada artinya. Ya. Jadi realitinya teman-teman, kenyataannya sukses dan gagal itu cuma ilusi ya. Dari sukses atau gagal tuh bukan itu yang penting. Satu-satunya yang penting adalah how fast you are evolving ya. Berapa cepat kita bertumbuh, seberapa cepat kita berubah, seberapa cepat kita bertransformasi. Jadi perjalanan kita teman-teman di bumi ini sekali lagi ini selain daripada beribadah kepada Tuhan teman-teman, kita perlu menghilangkan barrier yang menghambat kita untuk menuju kepada aktualisasi diri kita. So yang paling penting dari gagal atau sukses adalah apakah Anda bertumbuh menjadi pribadi yang baru. Apakah Anda bertumbuh, apakah Anda bertransformasi. So suksesnya nggak penting, gagalnya juga nggak penting. Jadi ada satu quote yang saya suka gitu ya teman-teman. Ini quotes dari, saya lupa saya dapat dari mana. Kalau nggak salah itu dari Robin Sharma atau dari siapa ya? Sebentar saya inget-inget dulu. Yang mana Mas quote-nya? Sebentar. Sebentar, sambil nunggu teman-teman. Oh ini udah kedengeran ya suaranya Mas Teguh ya. Jadi quote-nya gini teman-teman, dia bilang your job is not your job gitu ya. But your job is only the vehicle to your personal growth. Jadi pekerjaan Anda itu bukan pekerjaan Anda teman-teman, pekerjaan Anda hanyalah kendaraan untuk personal growth kita. Jadi bisnis kita itu bukan bisnis kita. Bisnis kita itu cuma semata-mata kendaraan untuk personal growth kita. Sama kayak keluarga kita, anak kita itu bukan anak kita, tapi anak kita itu adalah kendaraan untuk menuju personal growth kita. Jadi fokusnya selalu di growth. Nah, dalam growth teman-teman ada dua hal ya. Dalam pertumbuhan itu ada dua hal. Kalau ada, ini saya belajar di Man Valley dulu teman-teman, ada dua hal ya. Growth itu ada dua. Ada namanya Satori, ada namanya Kenzo atau Kensho. Tulisannya Kenzo. Ini mungkin ya, intinya Kenzo dan Satori ya. Jadi ada Kenzo, ada Satori ya. Kenzo atau Satori. So teman-teman, apa bedanya? Dua-duanya adalah sama-sama growth ya. Ada namanya Kenzo, Ken SHO ya. Supaya saya nggak salah. Kenzo dan Satori. Nanti mungkin teman-teman akan mulai notice ya. Nanti teman-teman sambil komen ya, karena ini sesuatu yang agak berat ya dibahas. Jadi saya pengen teman-teman juga berinteraksi ya. Nah ini saya dapat dari Michael Bernard Beckwith ya. Kalau teman-teman nonton film The Secret, teman-teman akan lihat videonya Michael Beckwith ya. Jadi Kenzo sama Satori ya. Kenzo itu adalah growth through pain ya teman-teman. Jadi Kenzo ini adalah growth through pain ya, bertumbuh tapi landasannya adalah pain awalnya. Growth through pain. Ya. Itu namanya Kenzo ya. Jadi Kenzo itu adalah bertumbuh lewat pain. Nah, misalnya teman-teman trader ya, teman-teman tiba-tiba margin call gitu ya. Habis margin call terus diomelin istrinya, terus trading lagi margin.
bangkrut. Nah, begitu bangkrut teman-teman kehilangan semuanya, terus di satu titik teman-teman sadar bahwasanya, ternyata money management memang penting. Ternyata lot itu penting. Nah, itu namanya Kenzo. Kalau setelah itu teman-teman bertumbuh ya. Jadi MC boleh nggak? Boleh, asal setelah MC bertumbuh. Profit bagus, setelah profit bertumbuh. Jadi pada akhirnya satu titik teman-teman mau gagal mau sukses akhirnya nggak ada masalah buat kita karena kita tahu ketika kita gagal pun kita bisa bertumbuh, namanya Kenzo kan gitu ya. Kita buka bisnisnya tutup, no problem. The question is did you grow kan gitu. Bisnisnya tutup ya nggak ada masalah. Pertanyaannya apakah Anda bertumbuh jadi pribadi yang baru atau enggak. Kalau jadi dari pain terus kita jadi bertumbuh, nah itu namanya Kenzo. Ada banyak orang teman-teman yang bertumbuh dari pain. Saya kenal ada namanya Eric Edmits dulu yang ngajar Wild Fit ya. Itu dia ngajar Wild Fit karena dia dulu punya masalah dengan dirinya dia secara kesehatan. Jadi akhirnya dia jatuh sakit, dia punya masalah banyak hal, terus akhirnya dia bertumbuh. Atau misalnya kita tiba-tiba ada satu teman saya yang dulu ngerokok gitu ceritanya, satu geng lah. Bukan teman saya dapat cerita itu dari teman saya, dari mentor saya. Dia pada ngerokok, dari Pak Tung cerita ini. Mereka pada ngerokok disuruh berhenti ngerokok susah. Sampai satu titik dia ngunjungin temennya dia yang kena serangan kanker paru-paru atau apa gitu, nggak bisa bernapas. Terus dia datang lihat temennya yang dia kenal. Habis itu dia langsung berhenti merokok gitu. Atau banyak orang yang kayak Pak Faiz, saya tahu dia dulu mengalami masalah yang sangat intens di hidupnya. Dia ditinggal mati oleh keluarganya, orang-orang terdekatnya, berturut-turut dari papanya dia, terus kakeknya, ibunya, adiknya ya, ditinggal sama mereka dan dia jadi orang yang dulu disebut sebagai sohibul stres ya, orang yang selalu stres ya. Beliau disebut juga sebagai manik depresif gitu ya sama teman-temannya dan akhirnya hari ini Pak Faiz membangun SAFE kan gitu. Nah itu masuk Kenzo ya. Kenzo itu growth through pain ya, teman-teman. Jadi kita bertumbuh dari pain, dari kegagalan. Nah biasanya teman-teman yang kedua kita bahas sebelum masuk ke Kenzo, kita bahas yang Satori. Satori itu apa? Satori itu kebalikannya dari Kenzo ya. Satori itu bertumbuh dengan insight istilahnya itu. Jadi Satori itu kita bertumbuh by insight ya. Kita belajar, terus teman-teman jadi seseorang yang baru atau inspiration ya. Bertumbuh sama insight atau inspiration. Nah, jadi ketika teman-teman belajar sesuatu, teman-teman belajar something gitu ya, dan teman-teman bertumbuh dan teman-teman jadi pribadi yang lebih baik, teman-teman ikut kelas trading, terus teman-teman bertumbuh jadi trader yang lebih baik gitu ya. Dalam kasus saya di trading, saya nggak ngalamin berdarah-darahnya trading, saya nggak ngalamin Kenzo-nya, ya. Saya ngalamin Satori karena saya belajar ya. Jadi Satori ini biasanya growth-nya itu slowly dan gradual, ya. Pelan-pelan dan nggak terlalu kelihatan ya hasilnya. Jadi sangat lamban. Dan bahkan teman-teman mungkin tidak akan notice kalau itu terjadi. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, saya juga nggak aware teman-teman ketika apakah saya bertumbuh atau enggak. Jadi ketika ini apa langkah awal ya Mas? Satori itu. Satori itu dari insight Mas. Jadi ketika kita belajar, ini Mas Kadam yang nanya. Jadi ketika saya look back gitu ya, ke diri saya 1 tahun yang lalu, ketika saya look back ke diri saya 3 tahun yang lalu, saya nggak tahu kapan saya mulai bertumbuhnya. Jadi biasanya bertumbuh dari Satori ini pelan, dikit-dikit, nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang kita nggak notice ya. Kalau teman-teman belajar sesuatu, teman-teman nggak tahu kalau teman-teman bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di apa yang teman-teman pelajari. Nah, bedanya kalau Kenzo itu biasanya apa ya? Kalau Kenzo itu biasanya efeknya kuat. Jadi tiba-tiba kita kena hit something terus kita sadar bahwasanya wah ternyata saya harus begini. Sepertinya saya Kenzo, Mas. Biasanya kita ngalamin dua-duanya, Mas. Ya, kita ngalamin Satori, kita ngalamin Kenzo. Nah, tugas kita ya kita harus bertumbuh yang banyak supaya Satorinya lebih banyak daripada Kenzo. Karena Satori itu menyenangkan, sedangkan Kenzo ini biasanya nggak menyenangkan ya. Awalnya nggak menyenangkan. Ada orang tiba-tiba bangkrut, setelah bangkrut dia ngerti kalau dia harus belajar manage bisnisnya dengan benar. Dia ditipu orang,
habis itu dia belajar untuk lebih hati-hati. Ikut investasi bodong, hilang gitu. Harusnya belajar. Nah, banyak orang habis kena musibah nggak bertumbuh. Nah, kalau teman-teman hari ini teman-teman udah paham bahwasanya ultimate goals kita adalah untuk bertumbuh, untuk grow ya. Nah, maka udah nggak ada masalah tuh hari ini. Setelah ini kita mau gagal, mau sukses, mau apapun nggak ada masalah. Karena kita tahu mau gagal juga bertumbuh Kenzo. Tapi supaya Kenzo-nya nggak banyak ya kita satori, kita belajar yang banyak supaya kita bertumbuh dari inside. Makanya balik ke awal tadi teman-teman, goals kita, soul kita itu hadir di bumi ini bukan untuk achieve. Ya. Kita bukan untuk meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu, tapi soul kita itu hadir di sini untuk bertumbuh. Nah, kalau teman-teman udah mulai punya mindset itu, teman-teman nanti dalam hidup ini jadi lebih gampang. Ada banyak yang nanya ke saya, Mas Angga pernah down nggak ya? Saya berusaha mengingat-ingat kapan ya saya down gitu. Seingat saya nggak pernah down. Apakah saya nggak ngalamin hal buruk dalam hidup saya? Kemungkinan ngalamin. Gitu. Kemungkinan ngalamin. Tapi saya dulu nggak memaknainya sebagai hal buruk atau gimana-gimana. Kan, gitu. Orang tua saya, papa sama mama saya pisah ketika saya masih SMA kelas 2, kalau nggak salah teman-teman. Dan ya habis itu saya nggak punya uang untuk kuliah gitu ya. Jadi saya tamat SMA tahun 2008. Tahun 2009 itu saya nggak tahun 2008 saya nggak punya uang untuk kuliah, jadi saya memutuskan pulang ke kampung saya kerja. Gitu ya. Saya nyadap karet gitu ya, saya terus bantu ibu saya di kebun, saya jualan barang-barang segala macam gitu ya. Dan akhirnya tahun 2009 saya nggak kuliah lagi. Saya baru kuliah 2 tahun kemudian, tahun 2010 saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta dari nol teman-teman, saya nggak punya koneksi, nggak punya modal gitu ya. Sampai akhirnya hari ini. Dan kalau saya mau mundur ke belakang gitu ya teman-teman, ada banyak hal yang terjadi di hidup saya yang membentuk saya jadi saya hari ini. Mungkin dulu kalau waktu zaman sekolah, orang tua saya punya cukup uang, keluarga saya baik-baik aja gitu ya. Orang tua saya punya cukup uang, saya mungkin akan kuliah dan akan kerja di tempat biasa sama kayak orang-orang lain mungkin. Sama kayak teman-teman saya pada umumnya jadi PNS gitu ya. Saya nggak bilang itu jelek atau bagus teman-teman, tapi mungkin saya nggak akan sampai di titik ini kalau saya dulu nggak ngalamin banyak hal ketika saya masih kecil kan gitu. Saya nggak ngalamin nggak punya duit gitu ya. Dan banyak hal. Dan ketika saya melihat ke belakang gitu, saya mulai memaknai ini saya dapat dari Dian Graziosi teman-teman. Malam ini banyak quote ya. Ini saya dapat dari Mas Dian Graziosi ya. Dia bilang atau dari nggak tahu nih dari Dian Graziosi atau dari Tony Robbins. Mungkin dari Dian Graziosi, dan Dian Graziosi ngutip Tony Robbins. Dia bilang life is not happen to me ya. Dia bilang life is happen. Life atau things ya, intinya itu dia bilang. Jadi kejadian itu tidak happen to me. Wah, ini kenapa ini terjadi padaku? Jadi segala sesuatu yang terjadi itu bukan terjadi kepada saya, tapi segala sesuatu yang terjadi itu happen for me, dia bilang. Nah, itu terjadi buat saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi apapun yang terjadi ya, mau itu gagal, mau itu sukses, mau itu trauma, mau itu musibah, mau itu apapun gitu ya teman-teman. Saya mulai excited. It's not happen to me ya, it's happen for me. Jadi ini memang diciptakan buat saya, bukan terjadi kepada saya. Kalau happen to me, kesannya saya korban. Terus saya nanya, God why me? Gitu. Kita nanya, God why me? Terus Tuhan jawab, why not? Gitu. Kenapa enggak? Kalau kata Pak Faiz, potonganmu gitu, minta enggak diuji, minta enggak ditegur. Gitu. Lu siapa gitu? Kalau kata Pak Faiz, Nabi aja yang kekasihku masih diuji kok. Terus lu bilang why me? Why not kata Tuhan gitu. So, saya mulai memaknai life is happen for me. Segala sesuatu yang terjadi itu terjadi buat saya. Memang diperlukan untuk saya bertumbuh tadi, jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu. So, ketika saya mulai memanen begitu jadi seru ya. Jadi seru. Jadi ketika ada yang terjadi saya nggak bilang, "Wah, apa nih yang terjadi?" Saya mulai bilang, "Oke, bring it on," gitu ya. Ayo, mana lagi? Apa lagi yang akan terjadi ya? Bring it on. Sama waktu itu kita ketemu sama Mas Iwan ya. Mas Iwan itu
salah satu sahabat kita, nih, beliau ketemu kita curhat waktu itu, beliau tuh udah pacaran bertahun-tahun gitu ya. Sudah pacaran bertahun-tahun dan sudah lamaran, sudah hampir menikah, terus tiba-tiba nggak jadi ya. Tanggalnya hampir nggak jadi. Di tanggalnya terus nggak kejadian gitu. Terus beliau down banget ya. Dan waktu itu ngobrol sama saya sampai malam ya, ngobrol sama Mas Fadli juga dan bahas itu ya. Tadi life is not happen to me, life is happen for me. Dan pada akhirnya beliau berhasil menikah di tahun yang sama, tapi ganti gitu. Dan beliau bilang, wah ini semuanya yang dikasih yang terbaik sama Tuhan. Dan itu juga yang saya pelajari ketika kita kehilangan sesuatu ya, kita mulai excited nih. Kira-kira apa ya gantinya ya? Apa yang dikasih Tuhan sebagai gantinya? Nah, jadi belakangan teman-teman saya ini udah nggak khawatir dalam banyak hal gitu. Jadi saya udah sudah santai aja gitu. Ada apa yang terjadi misalnya. Saya janjian bisnis, ya jalan. Saya buka bisnis, tutup. Ya kita baru saja nutup satu bisnis. Saya baru saja nutup satu bisnis. Belum lama, kayak baru beberapa bulan lalu. Dan itu langsung heboh. Ada orangnya ya? Ya, ada kayaknya dengar di bawah. Dan ya itu tadi, kita baru saja nutup satu bisnis belum lama. Teman-teman saya baru saja nutup satu bisnis saya di Bekasi. Dan ya baik-baik aja. No hard feeling, tutup ya tutup. Ada beberapa teman-teman yang tadinya kerja di tempat itu harus kena PHK dan akhirnya dipindahin ke tempat lain dan nggak tahu kenapa tiba-tiba income-nya naik beberapa kali lipat kan gitu. Dan ya santai aja teman-teman. Yang harus terjadi terjadilah. Tinggal gimana caranya supaya apapun yang terjadi kita bertumbuh. Nah itu nanti kita mesti ada ilmunya nih. Ini saya ngambil materi cukup banyak. Ini saya ngambil materi dari Pak Tung ya. Saya belajar namanya ilmu memberi arti ya. Ini salah satu hal yang merubah saya dalam banyak hal itu adalah ilmu memberi arti. Ilmu memberi arti itu yang membuat saya selalu oke. Jadi menurut ilmu ini teman-teman, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada artinya. Baru ada artinya kalau kita ngasih arti. Mas Teguh. Jadi kalau misalnya aku lihat ada orang ngasih pengemis 100.000 itu nggak ada artinya. Kita lihat orang ngasih pengemis 100.000 itu baru ada artinya setelah kita kasih arti. Oh, ngasih pengemis 100.000, berarti orangnya baik. Nah, itu artinya boleh. Boleh nggak artinya gitu? Boleh ya. Atau pengemis dikasih 100.000, nggak mendidik gitu. Nanti besok dia ngemis lagi. Boleh juga. Atau wah ngasih pengemis aja 100.000, sombong gitu. Atau misalnya apalagi artinya yang mungkin? Oh itu mungkin bukan duitnya dia gitu. Duit nemu jadi dikasih pengemis 100.000. Jadi ada banyak arti ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak ada artinya teman-teman sampai kita ngasih arti. Nah begitu saya belajar ini apa ya, hidup saya shifting luar biasa waktu itu. Jadi ketika ada sesuatu terjadi teman-teman nggak ada artinya, kita bebas ngasih arti. Artinya apa gitu. Nah, sebagai manusia kita ngasih arti. Kalau artinya nanti jelek kita menjauh. Kalau artinya bagus nanti kita mendekat. Kalau misalnya saya papasan sama orang di tengah jalan gitu ya, ada artinya nggak? Nggak ada. Sampai kita kasih arti. Kalau misalnya tiba-tiba saya jalan ketemu sama Teguh gitu papasan, nggak ada artinya sampai kita ngasih arti. Oh dia kayaknya menyeramkan. Oh sepertinya dia berbahaya, berarti perlu dihindari. Oh artinya dia orang baik. Jadi sebenarnya nggak ada artinya. Kayak kita papasan sama orang gitu ya. Kita yang ngasih arti. Perasaan kita baru muncul setelah ada artinya. Ini kenapa Bang Kadam tiba-tiba ketawa? Ketawa yang mana? Atau delay ketawanya dia? Bisa jadi masa nggak tahu kan? Kayaknya delay dari bawah suaranya. So kayak tadi ya, kalau saya ketemu orang di jalan ini nggak ada artinya ya. Kita yang ngasih arti. Kalau kayaknya dia teman saya, dia melindungi saya, kita merasa aman. Kayaknya dia orang jahat, kita ngerasa takut, ngerasa hati-hati. Kayaknya dia fans Arsenal. Bisa dibully kan gitu.
Kan orang sedih juga bisa jadi karena dia fans Arsenal. Jadi kalau kita papasan sama orang nggak ada artinya. Kalau nggak kenal ya nggak ada artinya. Kalau nggak ada arti apa-apa ya udah biasa aja. Nah, saya belajar ilmu memberi arti ini salah sesuatu yang sangat powerful. Jadi dulu kalau nggak salah ilmu memberi artinya ada 3 hal. Jadi ketika terjadi sesuatu hal buruk, kita nanya diri saya, pertanyaan pertama, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Ngetiknya cepat aku dah. Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Ini pertanyaan pertama ya. Oh, pertanyaan pertama adalah apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Sorry. Apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Ini pertanyaan pertama yang perlu dijawab. Ketika terjadi sesuatu yang buruk, kita tanya, apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Ini pertanyaan default ya. Jadi apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Tiba-tiba ibunya, bapaknya meninggal. Gitu. Sama pertanyaan pertama, apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Masih mending ada orang yang dari lahir nggak ketemu bapaknya. Gitu. Masih mending kita punya bapak. Gitu. Apalagi? Kalaupun kita nggak punya bapak gitu dari lahir gitu ya, apa yang bisa disyukuri? Tetap ada yang bisa disyukuri. Jadi selalu ada yang bisa disyukuri dari hal seburuk apapun. Biasanya saya kalau udah mulai bingung nih ya, apa yang bisa disyukuri? Kalau nggak ada gitu ya, saya sadar bahwa saya di dunia ini ada 6 miliar orang yang siap ganti posisi sama saya sekarang juga. Gitu. Jadi ketika Teguh ketemu hal buruk gitu ya hari ini, terus merasa, wah gimana nih, sial banget atau apapun ya, sadari bahwasanya nah ini kaca mobil dipecah karena kemalingan, Mas. Ya, kalaupun nggak ada yang bisa disyukuri, Mas, ada orang yang hari ini, saat ini juga siap ganti posisi dengan Mas Ahmad Abidiyah, no matter what. Betul. At least Mas punya mobil, makanya kaca mobilnya pecah kan. Ada orang yang hari ini punya masalah lebih banyak dan dia, ayo tukar posisi, ganti posisi sama aku, ada yang siap. Jadi selalu ada yang bisa disyukuri. Iya, selalu ada yang bisa disyukuri. Kalaupun Teguh merasa lagi, aduh nggak beres banget hidupnya, ada orang yang hari ini, ayo tukeran peran Mas Teguh, aku jadi sampean jadi aku. Ada yang siap ganti posisi saat ini juga sama kita. Tapi di sini ada yang siap jadi fans Arsenal nggak? Sorry fans Arsenal, rekor tanding udah dilewati. Oke. Lanjut. Jadi itu yang pertanyaan pertama, apa yang bisa disyukuri? Dan saya ini saya belajar dari Pak Faiz, teman-teman. Kalau teman-teman belajar chef, teman-teman bisa belajar satu teknik namanya G-Chef ya. G-Chef atau Grateful Chef. Ya. Grateful Chef itu adalah teknik chef untuk mencari hikmah dari kejadian buruk yang kita alami. Atau teman-teman beli buku Strong and Happy in the Time of Crisis, nanti saya cari linknya. Bukunya judulnya Strong and Happy in the Time of Crisis ya, teman-teman tinggal. Jadi judulnya itu Shit Crisis ya. Strong and Happy in the Time of Crisis. Judulnya nih, Strong and Happy in the Time of Crisis. Di situ diajarin teknik G-Chef. Kalau nggak salah sih diajarin di buku itu. Grateful Chef ya. Karena Tuhan itu berfirman, Allah berfirman bahwasanya bersama satu kesusahan selalu ada 2 kebaikan. Gimana ayatnya, Gu? Aduh. Bentar ya, Mas. Ya. Selalu ada ini ya berarti ya. Selalu ada kebaikan. Ya. Inna ma'al usri yusro. jadi dalam satu hal buruk yang terjadi selalu ada 2 kebaikan. Dan itu ma'a ya. Bukan ba'da ya. Jadi bersamaan dengan hal buruk yang terjadi, ada 2 hal baik yang Tuhan kasih buat kita. Nah itu perlu skill untuk latihan. Ini bersyukur ini juga perlu skill ya, perlu otot syukur untuk latihan. Jadi suatu ketika saya udah mau berangkat pergi sama istri. Biasanya kalau saya mau berangkat pergi, saya bawa tumbler. Saya punya tumbler Starbucks itu udah tak isi air biasanya. Di waktu tumbler Starbucks sudah tak isi air, tiba-tiba udah siap-siap berangkat, udah masuk mobil, tumblernya ketinggalan di depan rumah. Di depan rumah itu ada lemari sandal gitu, tak taruh situ. Lupa dibawa masuk ke mobil, padahal udah disiapin. Jadi kita jalan sampai jembatan Banyumas itu saya sadar, tumblerku ketinggalan gitu.
Terus, oh iya, minumku tadi mana ketinggalan itu. Begitu ketinggalan terus saya bilang, emang Tuhan baik sama aku. Terus istri saya bingung. Maksudnya apa? Kamu madain air, terus airnya ketinggalan. Terus kamu bilang maksudnya Tuhan baik sama aku tuh maksudnya apa? Aku bilang. Ya itu tadi aku bilang, Tuhan tahu aku baru makan. Aku bilang. Kalau kita baru makan itu nggak boleh langsung minum. Jadi paling nggak 20 menit setelah makan baru boleh minum. Karena kalau kita makan, tubuh kita itu ngeluarin zat-zat asam untuk mencerna makanan, untuk membreakdown makanan yang kita makan. Kalau kita minum air putih pada saat proses itu terjadi, itu akan mendilute proses yang ganggu prosesnya. Jadi saya bilang sama istri, memang Tuhan baik ya, Tuhan nggak pengen aku minum pada saat setelah makan. Karena kalau ada pasti tak minum, aku bilang. Nah, berarti aku bilang, untuk minum aku harus cari Alfamart. Alfamart terdekat jaraknya sekitar 20 menit, which is saat yang pas buat aku minum. Jadi waktu yang tepat. Iya, jadi perlu latihan banyak-banyak teman-teman untuk bisa mencari apa yang disyukuri. Dan tadi Tuhan udah berjanji, berfirman ya bahwasanya dalam satu kesulitan berbarengan dengan kesulitan selalu ada dua kebaikan. Selalu ada dua kebaikan. Berbarengan loh, bukan setelah ya. Bukan habis gelap terbitlah terang, enggak. Bukan kejadiannya buruk terjadi lewat dulu baru nanti ada kebaikan, enggak. Bersamaan dengan hal buruk yang terjadi selalu ada dua kebaikan. Nah, tinggal teman-teman bisa nggak nyari dua kebaikan itu. Nah, itu perlu latihan, perlu skill. Jadi, pertanyaan pertama, apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Selalu ada yang bisa disyukuri. Teman-teman bayangkan, ada banyak hal yang terjadi sama kita dulu ya, hal buruk yang terjadi sama kita. Hari ini, hal buruk tadi itu jadi sesuatu yang kita syukuri. Ada Teguh ngalamin gitu nggak? Ya, ada. Ini contoh kayak Mas Ahmad Abitia ya. Bingung sih Mas apa yang disyukuri. Tas, laptop, dompet hilang, untung HP dikantongin gitu. Nah, pasti ada salah satu. Kayak siapa ya? Mas Iwan lagi nih. Mas Iwan itu juga laptop hilang gitu ya. Mobilnya dipecahin juga. Tapi ya nggak tahu ya. Mungkin kesehatan kan. Tadi itu ada untung HP masih di kantong. Masih ada satu. Nah, itu latihan ya. Jadi latihan bersyukur. Apa yang bisa disyukuri ya? Teman-teman mulai bertanya. Otak kita akan menjawab pertanyaan. Kalau saya nanya apa yang bisa disyukuri, kita mulai nanya apa yang bisa disyukuri. Ada hal, kalau teman-teman ngalamin, mungkin teman-teman ada ngalamin nggak? Ada kejadian buruk yang terjadi sama kita dulu dan hari ini untung dulu saya ngalamin itu. Jadi akhirnya saya end up di sini, saya berakhir di sini. Kalau nggak ada itu mungkin saya nggak akan di sini. Gitu. Ada banyak hal kayak Pak Faiz nembak 4 cewek ditolak semua gitu, akhirnya dijodohin ya. Ketemu sama istrinya yang sekarang, wah lebih cantik lebih semuanya. Gitu. Wow, ya. Untung yang 4 nolak kan gitu. Kalau diterima kan nggak dapat yang lebih bagus kan gitu. Untung ditolak kan gitu. Nah itu perlu waktu teman-teman, perlu jeda waktu antara hal yang kita kejadian buruk, sesuatu kejadian yang kita framing sebagai kejadian buruk, di satu titik di hidup kita oh ternyata itu bukan kejadian buruk, itu hal yang perlu terjadi untuk kita bertumbuh menjadi pribadi seperti hari ini. Nah, jendela antara hal buruk itu terjadi sampai kita sadar bahwasanya itu sesuatu yang perlu kita syukuri, itu namanya hindsight window. Nah, ini kalau Mas Ahmad Abitia pengen nonton ya, Mas ketika aja di situ. Ini tak kasih linknya YouTube-nya. Judulnya The Hindsight Window ya. Ini speak-nya Eric Edmonds ya. Ini kejadiannya sama persis seperti yang sampean alami. Ini lebih parah tapi. Persis seperti yang dirimu alami, hanya lebih parah ya. Saya kasih link YouTube-nya. Saya share ya. Teman-teman bisa nonton, nanti cari aja di YouTube. Kalau bisa bahasa Inggris ya, judulnya The Hindsight Window ya. Nah, itu linknya ada, saya taruh di sini. Ini The Hindsight Window. Nah, di Hindsight Window ya. Master Your State of Being ya. Ini saya udah nontonnya. Jadi Eric itu cerita ya, dia syuting ya, dia pergi sama orang Hadza, namanya The Hadza Bushmen gitu ya. Hadza itu orang-orang di Afrika sana, dan dia syuting, dan di situ ada laptop, ada PC, ada HP, dan ketika di satu titik dia mau beres-beres, pas dia lihat ke mobilnya, ternyata hilang dan tidak di backup. Jadi semua kerja bertahun-tahun hilang, kerja selama 6 bulan hilang, laptopnya di situ, dia nggak punya backup, HP-nya di situ, semuanya di situ. Jadi hilang semua. Saya pernah ngalamin kayak Mas juga, saya pernah hilang dompet di Malaysia, ya. Hilang dompetnya di luar negeri. Nggak punya duit, nggak punya ATM, nggak punya apa-apa. Cuman punya HP sama token yang kebawa.
Nah, itu yang pertama ya. Apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Kalau kita masih belum terlatih ya, syukur itu otot yang perlu dilatih, teman-teman ya. Teman-teman mulai latihan terus. Seperti yang saya share, saya biasanya kalau bangun pagi itu mulai bersyukur ya. Bangun pagi itu saya baru bangun tuh saya nyari apa yang bisa saya syukuri hari ini. Saya mulai ngecek ketika saya tidur, saya ngerasain, wah, spray saya halus. Bersyukur, terima kasih ya Allah, spray saya halus. Makasih ya Allah kasur saya lembut. Makasih ya Allah semalam tidurnya nyenyak. Makasih ya Allah semalam saya tidur awal. Saya lihat ada istri saya, makasih ya Allah saya dikasih istri yang sayang banget sama saya, dikasih istri yang baik. Saya lihat anak saya, makasih ya Allah anak saya baik, lucu-lucu. Makasih ya Allah anak saya sehat. Ada banyak banget hal yang bisa syukur. Saya syukurin terus. Itu biasanya kayak setengah jam pertama tuh saya nggak bangun dari tempat tidur, cuman bersyukur doang. 15-20 menit lah minimal. Jadi begitu saya baru melek gitu, masih agak ngantuk-ngantuk gitu, biasanya saya ngambil bantal, saya tinggiin dikit, tetap tiduran. Habis itu saya mulai bersyukur. Apa yang bisa saya syukuri hari ini? Saya mulai mensyukuri banyak hal. Nah, kalau masih bingung juga, masih ada yang nggak bisa disyukuri, tadi ingat tadi, ada 6 miliar orang di muka bumi ini yang kapanpun kita minta, siap ganti posisi sama kita. Minimal itu perlu disyukuri. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, ya ini pertanyaan kedua, tadi pertanyaan pertama, apa yang bisa saya syukuri? Kalau bersyukur doang, kita nanti jadi naif. Jadi yang kedua, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Ya. Nah kalau kita bersyukur doang ya bersyukur terus nggak ngapa-ngapain buat apa ya? Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Kayak misalnya tadi ditipu teman, saya pernah seperti yang saya ceritain teman-teman, saya pernah beliin mobil teman saya mobil Toyota Rush gitu ya. Dan ya udah apa yang bisa saya pelajari dari kejadian itu ya? Jangan gampang ini, jangan gampang transfer duit tanpa alasan yang jelas. Gitu. Saya pernah di satu titik di hidup saya pernah bikin bisnis teman-teman waktu saya umur 18 tahun ya. Saya pernah bikin bisnisnya doing very good, ya omsetnya miliaran. Gitu. Saya bikin bisnis bertiga bareng teman saya. Saya masih kecil, yang lain 2 udah gede-gede semua, dan ketika waktunya profit sharing nggak dikasih ya. Ketika nggak dikasih, bersyukur jadi fans Arsenal dibully bisa menambah pakaian buat fansnya, pahala. Pak D nih ya, Pak D nih ya. Jadi ya tadi waktu bagi hasil saya nggak dibagi. Ya udah saya resign dari perusahaan terus saya kuliah. Itu tahun 2010 ya. 2009 2010. Dan ya apa yang bisa saya pelajari? Ya udah habis itu yang pertama apa yang bisa saya syukuri dulu? Berarti saya waktunya kuliah. Ya, mungkin Tuhan pengen saya nggak garap ngurusin bisnis terus kuliah. Terus apa yang bisa saya pelajari? Ya udah kalau bikin bisnis pakai surat perjanjian. Walaupun teman, walaupun saudara, walaupun kenal tetap harus pakai perjanjian. Sunnatullahnya pakai perjanjian. Makanya saya punya bisnis, saya sama Mas Fadli kenal baik, teman dekat. Saya punya bisnis sama Mas Fadli yang barusan kita tutup, yang saya ceritain. Bukan trading relatif sih bisnisnya, nggak ada urusannya sama trading. Bisnis kuliner gitu ya. Dan nggak apa-apa, tapi ketika saya punya bisnis sama beliau ya udah kita bikin PT. Kita punya pemegang saham diatur. Apa yang bisa saya pelajari? Teman-teman misalnya pernah MC, ya udah apa yang disyukuri? Untung MC-nya masih balance $100. Untung belum semua tabungannya. Selalu ada yang bisa disyukuri. Apa yang bisa dipelajari dari kejadian itu ya? Jangan overload. Gitu. Pakai MM yang baik. Gitu. Apa yang bisa disyukuri dari kejadian ini? Pertanyaan kedua. Apa yang bisa saya pelajari? Kalau masih bingung juga, kok nggak ada yang bisa dipelajari dari kejadian ini ya, maka ulangin kata-kata saya. Misalnya Mas Teguh ditanya nih, kayak tadi. Ini kok kayak kebetulan banget ya Mas, kejadiannya minggu lalu di Jalan Ciliwangi Bekasi masih galau habis kemalingan kaca mobil pecah dapat materi ini. Ya pas berarti Mas ya. Mas Teguh sudah tahu ya, Mas Ahmad Abidillah lagi galau. Kalau misalnya kita masih bingung, apa yang bisa saya pelajari ya, ulangin kata-kata saya ya. Kata-katanya gini tuh, saya tahu kejadiannya tidak baik. Tapi saya tahu persis, Tuhan ingin saya menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, lebih kaya, lebih langsing, lebih apapun ya. Kalau Pak Tung ditambahin lebih tahan lama biasanya gitu. Karena kejadian ini. Terus kita jadi merasa lebih baik. Jadi kalau masih bingung apa ya, kita mulai maknain dulu. Yang penting kita tahu, oke, kejadiannya nggak baik. Tapi saya tahu karena kejadian ini Tuhan pengen saya jadi orang yang lebih baik. Lebih hati-hati misalnya. Kalau kacanya habis mobilnya dipecah, berarti at least mulai hari ini teman-teman lebih hati-hati. Karena mungkin di satu titik di hidup kita akan pegang sesuatu jabatan yang sangat penting, jadi kita hati-hati.
Kalau kata teman-teman yang katanya udah pengalaman yang dipecahin, Mas Fadli itu juga pernah dipecahin kaca mobilnya ya. Ya, Mas Fadli Mas pernah Iwan. dipecahin, Mas Iwan pernah Nah, dipecahin gitu. itu kacanya jangan ditutup rapat ya katanya. Nggak tahu itu benar atau tidak. Nggak tahu, aku Jadi nggak pernah dipecahin ya. ya aku juga belum. Katanya jangan ditutup rapat ya, paling ada jelas ada satu jari gitu ya. Jadi ketika diiniin nggak pek gitu langsung. Ya, yang Itu sih mungkin. ketiga, apa yang harus saya lakukan agar membuat saya, ini ada A, merasa lebih baik, ya, ada A-nya ya. A, merasa lebih baik. B, menjadi lebih baik. C, baik buat orang lain dan diridhoi Tuhan. Nah, ini penting. Jadi ada 3 hal yang perlu kita tanyakan ya. Apa yang saya lakukan akan buat saya merasa lebih baik, menjadi baik. Nah, tapi baik buat diri sendiri ya lebih baik ya, baik buat diri sendiri ya. Baik buat orang lain dan diridhoi Tuhan gitu ya. Jadi ya kita recap. Misalnya kasus teman kita yang putus sama pacarnya gitu ya. Ketika putus sama pacarnya ya pertanyaan apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Untung tahunya sekarang, untung belum nikahan misalnya. Mungkin Tuhan mau ngasih saya pasangan yang lebih baik gitu. Habis itu apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Berarti kalau mau milih pasangan harus gini-gini dulu atau apa? Mungkin sikap saya nggak pas, saya harus berubah jadi lebih baik. Nah, yang ketiga yang paling penting, kalau teman-teman udah nanya apa yang bisa disyukuri, apa yang bisa dipelajari, yang ketiga nih, apa yang harus saya lakukan agar A, merasa lebih baik. Jadi setelah stres gitu, misalnya Muhammad Abidiyah tadi habis kehilangan dompet dan galau, apa yang perlu dilakukan yang membuat kita merasa lebih baik? Merasa lebih baik. Ya. Kalau nggak merasa lebih baik, merasa lebih baik aja nggak cukup, makanya ada ABC go. Yes. Karena kalau merasa lebih baik, habis saya minum alkohol, mabuk-mabukan, merasa lebih baik. Tapi tidak menjadi lebih baik, jadi nggak boleh. Yeah. Atau minum pil koplo, kalau Pak Tung. Nanti lolak, merasa lebih baik, tapi tidak menjadi lebih baik. Tidak menjadi lebih baik, betul. Nah, atau misalnya tadi diputusin sama pacar kita. Oke. Kalau saya bunuh pacarnya dia yang baru, saya merasa lebih baik dan menjadi lebih baik. Bisa jadi toh, tapi nggak baik buat orang lain, jadi nggak boleh juga. dan tidak diridhoi Tuhan kan? Nah iya, makanya ada 3 hal nih, ada 3 lapis nih. Kalau enggak nanti repot, misalnya nih, aku ribut sama Teguh nih kurang ajar gitu. Dia ngambil pacarku atau apapun, apa yang bisa saya syukuri udah dapat, apa yang bisa saya pelajari udah dapat, tinggal apa yang perlu lakukan supaya saya merasa lebih baik. Kalau tak bunuh Teguh aku merasa lebih baik dan aku menjadi lebih baik gitu. Nah itu nggak boleh karena itu tidak baik buat orang lain dan tidak diridhoi Tuhan. Banyak filternya ya. Ya makanya kalau misalnya tadi kejadiannya gimana supaya saya merasa lebih baik? Misalnya kalau pacaran putus, kalau saya ke pantai saya teriak saya merasa lebih baik. Nah itu boleh, jalan-jalan ke pantai teriak yang kenceng, itu merasa lebih baik, tidak merugikan orang lain. Habis itu kita jadi lebih baik dan diridhoi Tuhan. Atau main bulu tangkis smash yang kenceng, ya Teguh kan suka main bulu tangkis ya. Kalau kesel sama orang main bulu tangkis boleh. Ya. Misalnya kesel sama Rifki gitu, tinggal main bulu tangkis smash yang kenceng, teriak yang kenceng. Merasa lebih baik, menjadi lebih baik, baik buat diri sendiri, baik buat orang lain dan diridhoi Tuhan. Ada orang yang pelariannya kalau dia stres dia lifting, angkat beban yang kuat, dia merasa lebih baik, dia menjadi lebih baik. Nah, itu penting. Nah, kalau misalnya kasusnya Mas Ahmad Abidiyah, ini saya belajar satu teknik lagi. Saya ada banyak teknik yang belajar dari orang banyak. Oke, luar biasa nih Mas Angga. Tekniknya namanya nama tekniknya adalah turn problem into project. Nah, ini salah satu yang paling sering saya lakukan dan ini salah satu yang bikin bikin hidup saya berubah dalam banyak hal ya. Nyimak Mas.
Lah lo plonga-plongo ya mas. Lolo itu plonga-plongo ya. Lolo itu plonga-plongo mas. Oke. Kalau udah putus terus balikan lagi boleh nggak mas? Wah, itu boleh kalau menjadi lebih baik ya. Angel mas Ludi. Nah ini salah satu yang saya pakai namanya turn problem into project. Nah, ini tekniknya. Jadi misalnya Ahmad Abidiyah nih, oke. Kaca mobil saya pecah gitu. Terus saya kehilangan laptop dan apa misalnya dompet. Oke, total kerugian 10 juta misalnya ya. Nah, itu problem. Nah, biasanya kita perlu turn problem into project. Nah, berarti misalnya saya hari ini pekerjaannya apa? Saya nggak tahu dengan teman-teman, saya kasih contoh ya. Ada salah satu teman kita gitu ya, dia dia pekerjaannya adalah seorang trainer juga gitu ya. Nah, suatu ketika gitu ya, mobilnya dia ditabrak orang terus peot gitu. Benerinnya habis 3 juta gitu. Ya udah, berarti kayak Mas Ahmad Abidiyah tadi, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita perlu turn problem into project. Jadi, ini kan kita punya problem nih, kita sekarang tiba-tiba butuh 3 juta atau 10 juta atau berapapun. Nah, biasanya saya lihat, apa yang saya lakukan di luar pekerjaan saya yang sekarang, yang bisa ngasih saya extra income 3 juta atau 10 juta, untuk benerin mobil saya tadi. Nah, biasanya itu otak kita mulai berpikir, oh, kalau bikin ini asik ya, bikin itu asik ya, launching produk ini asik ya, launching produk itu asik ya. Jadi biasanya hal-hal yang kita nggak kepikiran jadi kepikiran. Kalau misalnya kita kerja hari-hari, oke, mungkin saya bisa ngelakuin ini di sela-sela pulang kerja. Oke, berarti pulang kerja saya bisa belajar digital marketing, mulai jualan something online gitu. Nah, begitu kita punya problem, kita rubah jadi project. Biasanya nanti begitu projectnya menghasilkan income senilai yang kita butuhkan, problemnya selesai, income-nya stay. Itu terjadi sama saya berkali-kali ya. Waktu saya bikin rumah ini, teman-teman mungkin sebagian dari teman-teman pernah dengar ceritanya gitu ya. Waktu saya bikin rumah ini, teman-teman, saya punya uang 20 juta cuman. Mama punya uang 50 juta, jadi total saya punya uang 70 juta. Nah, waktu saya tanya ke orang gitu ya, untuk bikin rumah ini waktu itu di atas kertas habisnya 560 jutaan. Jelas kurang banyak duitnya. Tapi kalau nggak dibenerin rumah saya ini udah sangat jelek teman-teman. Kalau hujan udah bocor di mana-mana, nggak ada tempat yang bisa ditempatin kecuali depan TV kan gitu. Tikus di mana-mana, kalau tikusnya lewat jatuh semua. Apa ya bahasa Indonesia? Kerebelan kalau bahasa Jawa ini. Bredel ya mas. Pasti. Kalau bahasa istri saya apa ya? Bukan kerebelan. Pokoknya itulah, saya pernah ngambil, istri saya ngambilin saya minum gitu. Ditaruh saya punya trading room dulu. Trading room saya itu gudang basically. Gudang yang tak pasang monitor gitu. Nah, dia katanya, "Ma, ini minumnya apa?" Ditaruh gitu. Ditaruh depan saya sambil lihat apa itu, saya nggak lihat, saya ngambil terus saya minum. Wah, kotor semua isinya. Karena ternyata waktu habis ditaruh ada tikus lewat terus pada jatuh. Waktu Alika kecil itu kan dikasih kayak tudung saji gitu tuh, dikerudungin. Baru dibuka, terus ada tikus lewat, terus jatuh, kelilipan matanya itu, nangis istriku. Jadi akhirnya itu yang saya lakukan itu, turn problem into project. Saya punya problem nih, saya punya rumahnya nggak layak tinggal, berarti saya butuh duit. Waktu itu saya butuh tambahan, saya butuh tambahan 500 juta. Saya tanya sama orang yang garap, butuh berapa lama mas untuk garap rumah? Ya 6 bulan lah. Berarti kalau 500 juta dibagi 6 bulan, sebulan saya butuh mungkin sekitar 85 jutaan lah sebulan. Berarti saya perlu punya extra income 85 juta. Otak saya berpikir, apa yang dikerjain, apa yang dibikin. Akhirnya saya memikirkan banyak hal, berarti akhirnya saya launching beberapa hal, dan in the end of the day, teman-teman, berhasil tuh. 6 bulan kemudian rumah saya selesai, walaupun meleset kan, habisnya nggak 600, habisnya hampir 1 M sama segala macamnya gitu. Tapi akhirnya rumahnya selesai dan lunas, teman-teman. Dan yang menarik, begitu rumahnya selesai, income-nya stay. Jadi tiba-tiba saya punya income beberapa ratus juta yang tidak ada kebutuhan. Dan habis itu saya pengen beli mobil kedua kan. Saya waktu itu pengen beli Pajero, nggak mampu bayar DP, tapi pengen punya mobil yang ada sunroofnya gitu. Akhirnya dikerjain, akhirnya kita lihat BMW,
lihat-lihat BMW, oh berarti pengen BMW, oh mulai kita bikin new project kan gitu, kita turn into project kan gitu. Nah begitu kita turn into project ya udah, akhirnya dikerjain, ya nggak tahu gimana ceritanya, habis itu dapat BMW kan. Nah begitu BMW-nya dapat, yang menarik income-nya stay. Income-nya stay, makanya itu hal favorit saya tuh, hal favorit saya. Makanya itu kayak Mas Fadli itu sering misalnya, dulu waktu awal-awal saya kenal Mas Fadli, Mas bulan depan itu ibuku perlu ini, perlu uang 50 juta, mantap saya bilang, kalau perlu uang 50 juta berarti punya problem sekarang. Nah berarti tinggal, ayo apa yang bisa kita lakukan untuk dapetin ekstra 50 juta, ya kita turn problem into project, gitu. Dan setelah kita lakuin itu, akhirnya ya udah tercapai akhirnya, dan tercapai kita punya satu produk baru yang menarik misalnya. So hari ini teman-teman, saya punya beberapa perusahaan, nggak semuanya trading relatif ya, ada beberapa yang nggak ada urusannya sama trading, dan ya hari ini we are doing pretty good gitu ya teman-teman. Dan beberapa perusahaan itu ya terjadi karena saya punya project ya, turn problem into project ya, turn problem into project, dan itu yang banyak merubah hidup saya sampai hari ini. Ketika saya punya problem baru, ya berarti saya punya project baru. Saya punya problem baru, berarti saya punya project baru. Dan bukan hanya gara-gara problem itu kita jadi bertumbuh, jadi ya bertumbuh jadi lebih baik terus. Lebih baik, lebih kaya, lebih banyak duitnya. Saya ketemu Logos itu juga baru tahun 2000, belum lama ya, saya baru pegang Logos secara full, secara operasional baru beberapa bulan terakhir, dan kita kerjain gitu ya. Begitu kita punya problem gitu, kita bikin projectnya, dan hari ini perusahaannya udah doing berapa? Udah di atas 0,5 miliar per bulan. Udah mungkin 600-700 juta per bulan. Dan saya punya 3-4 perusahaan yang segede sama itu, doing 600-700 juta, dan itu semuanya terjadi karena turn problem into project. So. Nah ini kalau Pak D, Mas kalau saya sekarang curhat sama Mas Angga bahwa saya butuh uang 100 juta, saran pertama yang akan Mas Angga kasih apa? Nah itu, kita akan nyari, ini panjang ini. Ada teknik lagi Mas, namanya mencari Rembrandt namanya. Wow. Ada Rembrandt itu apa ya? Rembrandt itu gini gue, misalnya. Yeah. Misalnya aku harus ngasih contoh dulu biar kebayang. Rembrandt itu misalnya, misalnya Teguh datang ke Purwokerto gitu ya. Yeah. Terus dia mau beli tanahnya. Sebelah rumahku ada pabrik ya, pabrik mau dijual ya. Ada pabrik mau dijual. Oh, pabrik ini tiba-tiba orangnya bilang, Mas harga pabriknya 25 miliar. Yang bener aja, masa pabrik gini harganya 25 miliar. Nggak beres nih. Terus tiba-tiba Teguh jalan-jalan ke dalam pabrik, lihat. Terus Teguh nemu ada lukisan-lukisan yang sudah tua, sudah berdebu, tidak diperhatikan, ditaruh-taruh gitu aja di gudang pabrik. Dan Teguh lihat, wah lukisan-lukisan ini semuanya ini nilainya bisa 10 miliar gitu. Padahal pabrik itu harganya ya pasarannya misalnya 15 miliar, orangnya minta 20 miliar. Tapi begitu Teguh masuk ke dalam, wah ternyata ini lukisan-lukisan barang-barang yang ini harganya bisa sampai 10 miliar. Jadi masuk akal beli pabrik itu 20 miliar, berarti kita langsung untuk 5 miliar karena kita menemukan sesuatu yang sangat berharga yang si pemilik aslinya tidak menyadari kalau itu berharga. Betul. Jadi itu namanya Rembrandt. Jadi kadang-kadang kita punya sesuatu yang menurut kita biasa aja, ternyata di orang lain, wah ini harganya mahal loh, lu nggak tahu aja gitu. Kita punya barang unik, kita punya barang antik, sesuatu yang menurut kita itu nggak ada gunanya, tapi buat orang lain ini mahal banget. Mahal banget. Nah itu namanya istilahnya Rembrandt. Nah kita perlu mulai mencari Rembrandt kita. Jadi biasanya di dalam diri kita, di dalam sebuah perusahaan, itu selalu ada aset yang sangat berharga, yang kita bisa melakukannya, kita biasa melakukannya, tapi kita nggak tahu kalau kita very good at doing it gitu. Dan kita nggak bisa menilai, hanya orang lain yang bisa menilai.
Nah, itu biasanya nilainya ratusan juta, Mas. Nah, itu kalau saya ditanya sama Pak D itu kita mesti bahas dulu Rembrandts-nya apa. Rembrandts ya Mas ya. Iya. Dirimu juga pernah sampaikan tuh Mas, Jadi gimana? yang ini dunia itu tidak memberi apa yang kita layak gitu ya. Oh, di dunia nggak ngasih apa yang kita minta. Dia ngasih apa yang Give kita who you layak. are. Ya, give who you are. Jadi kita harus jadi pribadi yang kita jadi itu. Yeah. Nah, tadi misalnya turn problem itu project itu kan kalimat Mas, sedangkan project kan problem akan solve kalau ada actionnya. Nah, action itu apa? Actionnya itu apa Mas? Ya itu tadi, ada banyak hal. Yang pertama gini, cara berpikirnya aja udah beda. Kalau kita menganggap itu problem ya, cara berpikirnya akan problem. Kita nggak akan pernah nemu ide projectnya, karena kita nggak pernah bertanya project apa yang bisa kita bikin. Kita nggak akan pernah bertanya. Otak kita kan hanya menjawab pertanyaan ya. Kalau saya nanya apa yang bisa saya syukuri, kita nyari apa yang disyukuri. Kalau kita nanya apa yang kenapa ini jelek ya, ketemu kenapa ini jelek. Kalau kita nanya kenapa ini bagus ya jadi bagus. Tergantung pertanyaannya. Nah, kalau mindsetnya adalah project, state of mind-nya aja udah beda, posisinya aja udah beda. Nah, biasanya kita nyari Rembrandts. Rembrandts-nya apa ya? Sesuatu yang sangat jago kita lakukan sampai kita nggak sadar kalau itu kekuatan kita. Biasanya orang lain tahu kalau itu kekuatan kita. Sampai jam 9 kayaknya Mas. Jadi ini agak-agak tricky, ini agak panjang sih, teman-teman mesti ngupas beberapa hal dalam bisnis, makanya ini ilmu yang lumayan luas ya. Jadi kayak misalnya ada satu temanku gitu ya, dia jualan produk apa? Dia jualan produk kesehatan gitu ya. Nah, begitu tiba-tiba dia butuh tambahan 100 juta atau 50 juta gitu ya. Nah, dia udah mentok nih, nggak ngerti bikin apa. Nah, itu kita perlu, apa sih hal lain yang dia lakukan yang nggak ada hubungannya sama kesehatan? Oh, ternyata dia ini sangat jago bikin produk. Nah, dia bisa ngajarin orang cara bikin produk. Dua hal yang berbeda. Kayak misalnya aku nih, trader gitu. Suka ngajar trading. Terus tiba-tiba ada orang bilang, Mas, terus tiba-tiba butuh project gitu ya. Saya bisa nanya ke Teguh, kira-kira apa kekuatanku selain trading? Oh, masa enggak itu kalau ngajar enak. Coba aja bikin kelas public speaking. Nah, itu Rembrandts. Yeah. Bahkan nggak ada hubungannya sama trading. Nah, itu sesuatu yang bisa digodok. Oh, berarti aku bisa nih ngajar public speaking. Oh, berarti aku bisa nulis buku tentang public speaking. Aku bisa bikin short course tentang public speaking. Aku bisa nge-MC mungkin di luar jam-jam tradingku misalnya. Di acara-acara. Nah, itu nanti akan nemu solusinya. Ya jelas nggak selesai semalam, teman-teman. Tapi kalau teman-teman terlatih melakukan itu, lama-lama nanti akan jadi nemu solusinya. Jadi kita tahu kita jagonya apa. Misalnya, oke. Selain trading aku, ternyata kelasku bisa dibeli banyak orang misalnya karena aku ngerti marketing. Oh, aku ternyata jago loh bikin automation system. Oh, berarti udah gampang. Langsung dapat Rembrandts kan. Oh, salah satu itu saya jago automation. Saya dapat logo, saya automasi gitu. Terus jadi gede. Saya punya saham hampir setengah perusahaan di sana dan doing ratusan juta per bulan. Extra income, kayak extra project. Itu karena saya punya problem, ya. Saya jadi project. Oh, ternyata saya juga jago ngelit tim marketing misalnya. Oke, tiba-tiba HFX minta saya jadi CMO kan gitu. Jadi tiba-tiba dapat saham kan gitu. Jadi ada banyak hal yang kita bisa olah. Nah, apa yang kita jago? Misalnya ada Teguh, oke, Mas Teguh ini jago negosiasi kan? Kita nggak tahu ya. Ternyata dia suka mendamaikan orang kan gitu. Oh, jago negosiasi. Oh, berarti kita bisa cari apa yang bisa diolah dari jago negosiasi. Oh, dia orangnya ini. Nah, selalu ada proyek sampean yang bisa kita kerjain di luar pekerjaan kita saat ini. Kalau kita tahu, kita udah tahu apa tadi. Kita udah tahu apa sesuatu yang kita sangat bagus yang orang lain notice tapi kita nggak notice yang beda. Nah, itu bisa jadi project gitu. Jadi begitu, Pak D ya. Nah, tapi ya sekali lagi ini perlu latihan. Jadi kita recap ya, teman-teman. Siap. Kita recap, kita bahas tentang learning versus growth ya, teman-teman. Saya di sini pengen teman-teman nggak hanya belajar. Banyak orang belajar trading, tahu semua teknik trading dan nggak kemana-mana hidupnya, gitu-gitu aja. Karena dia learning, nggak bertransformasi. Ada banyak orang yang, saya ngerti teknik A, teknik B, teknik C, semua indikator ngerti cara bacanya, tapi mereka fokus di learning. Ingat teman-teman, knowledge is not power ya.
knowledge is potential power ya. Jadi kita harus menerapkan ilmunya supaya bertumbuh. Nah, untuk bisa growth kita perlu mempraktekannya. Kita perlu bertransformasi. Dan kedua, soul kita ya bukan hadir di muka bumi ini untuk achieve. Nah, ini yang mungkin sesuatu hal baru yang bisa teman-teman endapkan kalau ini belum jadi model hidup teman-teman. Yeah. Apa istilahnya? Jadi your soul isn't here to achieve, your soul is here to grow. Jadi ya jiwa kita itu tidak hadir di muka bumi ini untuk achieve, tapi untuk bertumbuh. Makanya sisanya jadi nggak terlalu relevan ya. Mau gagal, mau sukses, bangkrut, pisah sama pasangan, ketemu pasangan, itu udah nggak relevan karena ya tadi your job is not your job ya. Your work is not your work ya. Pekerjaan kita bukan pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah kendaraan buat personal transformation, personal growth kita buat kita bertumbuh. Bisnis kita bukan bisnis kita. Bisnis kita itu hanya kendaraan untuk kita bertumbuh. Pasangan kita itu juga bukan pasangan kita. Pasangan kita adalah kendaraan untuk kita bertumbuh. Anak kita adalah kendaraan untuk kita bertumbuh jadi bapak yang lebih baik. Jadi ketika teman-teman gagal ya teman-teman tahu gagal ini adalah kendaraan untuk kita bertumbuh jadi lebih baik. Ketika sukses teman-teman tahu sukses untuk bertumbuh jadi lebih baik. Jadi dalam trading kaitannya apa ya? Udah nggak masalah teman-teman mau SL, mau TP, mau profit, mau loss. Kalau kita memaknai ya profit itu bukan profit itu cuman kendaraan buat kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi trader yang lebih baik. Loss juga gitu, loss itu nggak ada masalah kalau setelah loss kita bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Ya. Berikutnya, growth itu ada dua, teman-teman ada Kenzo ya growth dari pain. Ini biasanya cepat tapi menyakitkan. Nah kalau teman-teman tahu Kenzo itu pain itu bisa bikin kita bertumbuh, nah, gagal jadi nggak menakutkan ya. Karena gagal ya bertumbuh juga sama aja, jadi nggak gagal ya. Makanya kata Pak Tong tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar ya. Nah terus ada namanya Satori. Satori ini adalah tumbuh dari insight atau inspiration kalau kita belajar. Nah tugas kita adalah perbanyak belajar, perbanyak inspirasi, perbanyak bertumbuh supaya Kenzo-nya sedikit. Gitu. Yeah. Supaya tumbuhnya Satori aja. Gitu. Oke. Kedua, teman-teman bisa baca buku Strong and Happy in the Time of Crisis kalau teman-teman mau belajar ya. Cara kiat dan bahagia ya. Cara kiat bertahan di tengah badai persoalan judul bukunya ya. Ini diterbitkan sama Logos Village, ini promosi ya karena saya nyetak bukunya. Saya publishernya. Ini buku kita sendiri teman-teman. Judulnya Strong and Happy in the Time of Crisis ya. Kuat dan bahagia di tengah krisis. Ya. Badai persoalan. Nah, kita tahu bahwasanya hidup itu tidak terjadi kepada saya tapi life is happen for me dan ketika ilmu memberi arti ya. Ketika hal buruk terjadi, tanya, apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Kalau nggak ada, ingat, Tuhan ngasih satu musibah, bersama dengan satu musibah selalu ada dua kebaikan. Dan itu bersama ya, bukan setelah ya. Yang kedua, ada 6 miliar orang di muka bumi ini yang siap ganti posisi dengan kita apapun yang terjadi. Seburuk apapun masalahmu, ada orang yang, oke mas kita tukeran aja weh, sampean jadi aku jadi sampean. Itu kayaknya cukup itu. Pasti bersyukur kan? Cukup lah. Ya. Kedua, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini supaya nggak jadi naif. Yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya merasa lebih baik, menjadi lebih baik dan baik buat diri sendiri, baik buat orang lain dan diri Tuhan. Yang ketiga, tadi, ketika hal buruk terjadi, ketika terjadi problem finansial atau butuh apa, itu adalah mindset yang saya gunakan adalah turn problem into project. Nah kalau udah project, udah bukan problem di otak saya ini bukan, aduh problem ini, waduh butuh duit, enggak, udah project. Nah, biasanya nanti kalau teman-teman terbiasa turn problem into project, problemnya selesai, projectnya stay, income-nya stay. Apapun, bukan hanya dalam hal keuangan, misalnya teman-teman misalnya, oh saya punya masalah kesehatan nih, oh saya diabetes atau apa gitu ya, kita turn problem into project. Nanti teman-teman diabetesnya hilang, badannya jadi sehat, jadi fit dan segala macam. Mindset yang sama. Jadi ini tentang mindset yang sama yang kita pakai untuk hal-hal yang lain ya. Yes. Okay. Mungkin next time buat webinar khusus ini mas, saya rasa kalau ahli tentang ini banyak masalah dalam hidup yang selesai di luar ibadah tentunya. Yes mas, Pak D. Ya, jadi ini salah satu ilmu yang mastering. Kalau teman-teman perlu mastering satu hal hari ini ya teman-teman mastering ini, mastering ilmu memberi arti. Teman-teman jadi ahli memberi arti. Ini yang penting ya. Karena kalau teman-teman ahli memberi arti negatif, tetap akan negatif gitu ya. Agak plong mas, ya, mas Ahmad Abidi ya. Kalau teman-teman katanya for complainers, even in heaven still complain.
Untuk orang yang suka komplain di surga pun komplainnya AC-nya kurang dingin ya Tuhan gitu. Iya. Kalau kita udah ahli ngasih arti buruk, tetap aja dikasih bunga. Mau nyantet ya. Gitu. Dikasih makanan pasti mau ngeracun Pasti ya. ada racun. Wes, orang urip Mas. Dikasih apapun negatif keluarnya. Ini kan kita ahli memberi arti. Tapi kalau kita ahli memberi arti positif, dikasih apapun jadinya positif. Dilempar tai, kok tahu saya lagi butuh pupuk gitu. Akan selalu keluarnya positif. Dan kalau teman-teman udah ingat tadi ya, ada ilmu memberi arti ya. Bahwasanya segala sesuatu itu nggak ada artinya sampai kita ngasih arti. Dan ada satu bonus buat saya, ada namanya satu doa ya, doa orang bijaksana namanya Serenity Prayers. Nah, doanya gini. Jadi doanya ya Tuhan, kata, berilah aku keberanian untuk merubah apa yang bisa saya rubah, dan berikan aku keridhaan hati untuk menerima apa yang tidak bisa saya rubah. Dan berikanlah saya kebijaksanaan untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Jadi ada hal yang dalam hidup yang memang nggak bisa kita rubah, nggak bisa kita kontrol ya, ya udah. Tugas kita ya ridho dengan apa yang terjadi. Karena ada hal yang udah nggak bisa dirubah sama sekali. Ada hal yang masih bisa dirubah. Ada hal yang masih bisa dipengaruhi. Nah, tugas kita ya kita berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan kita diberikan keberanian untuk bisa merubah apa yang bisa kita rubah, dan diberikan kelapangan hati untuk menerima apa yang nggak bisa kita rubah. Dan yang paling penting, kita dikasih kebijaksanaan untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Karena banyak orang tuh mereka stres karena mereka berusaha merubah hal yang tidak bisa dirubah. Iya, iya. Oke. Mas Iwan ya. Mas, sebesar apa kita berbagi dengan orang lain? Apa kita perlu khawatir harta kita berkurang? Wah, ini panjang ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Materi berikutnya nih berarti ini bisa. Ya, nanti itu dibahas sama Mas Pagi. Ada namanya 3MIQ namanya nanti. Dibahas sama Mas Fadli mungkin. Mudah-mudahan sih dia bisa bahas itu. Oke, teman-teman sudah 1 jam. Yes. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaannya, dan ini teman-teman bisa diterapkan dalam trading, bisa diterapkan dalam hidup, bisa diterapkan dalam banyak hal. Berbicara tentang growth transformation dengan learning juga tadi ya Mas ya. Kalau misalnya diaplikasikan kita sebagai trader ya, kita kan trader belajar terus ya untuk mendapatkan teknikal baru. Tapi kadang kita lupa, kita tuh udah cukup dengan teknikal yang sebenarnya teknikal itu semua teknikal bisa jadi profit gitu ya. Hanya saja kita mungkin nggak bertransformasi, nggak bertumbuh gitu. Jadi cuman belajar doang. Banyak orang gitu kok, ngerti semua teknik. Betul. Jadi kayak dia udah hatam buku technical analysis for mega profit. Betul. Udah hafal luar dalam, tapi ya tradingnya gitu-gitu aja. Saran dari ilmu yang didapat pada malam ini mungkin itu dia. Coba deh bertransformasi dulu gitu ya. Dipraktekkan. Gitu. Banyak orang baca buku terus nggak kemana-mana. Saya punya teman yang wah dia ngerti banyak hal, dia trainer, dia ngerti banyak hal, wah dia ngerti ini, ngerti itu, belajar ini, belajar itu. Wah nilainya paling tinggi di kampus, mentereng, kampusnya juga kampus terbesar, kampus populer lah di Indonesia. Tapi akhirnya hidupnya berantakan karena banyak tahu, nggak ngapa-ngapain. Tahu doang nggak ada gunanya. Dia nggak melakukan apa yang ilmu yang dia dapat itu ya. Nah itu problemnya, banyak orang gitu, banyak orang tuh merasa belajar itu sudah melakukan, padahal belum. Iya. Itu namanya in motion ya, bukan in action, bukan in motion. Jadi banyak orang ketika dia belajar, jadi gini, misalnya Teguh nih, Teguh pengen naikin massa otot gitu ya. Maka kalau in motion itu Teguh nyusun program latihan, program diet, nonton video tentang latihan, nonton video tentang diet, tentang cara lifting yang benar. Itu in motion. Banyak orang merasa kalau udah melakukan itu dia sudah do something. Padahal itu nggak ada urusannya, nggak ada apa-apa. In action itu ketika lu beneran ke gym dan lifting, nah itu in action namanya. Betul. Nyusun program diet, nah, itu tidak dihitung diet soalnya. Nggak akan bikin kurus. Iya betul. Itu namanya in motion ya. Banyak orang kayak gitu. Dia mau ngerjain apa, dia banyak, wah ini harus sempurna, saya belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Nah, ya karena mereka nggak mau gagal, karena mereka nggak mau dihakimi, ya karena tadi mereka mungkin ngasih arti kalau gagal itu jelek. Dan ya gitu. Jadi
Panjang soalnya kalau dilanjutin. Siap. Oke. Oke teman-teman, sudah 1 jam ya. 1 jam lebih ya. Thank you atas attention-nya selama 1 jam 22 menit. Nah, mudah-mudahan setelah malam ini teman-teman benar-benar bukan hanya belajar, tapi saya pengen teman-teman juga bertransformasi, bertumbuh menjadi pribadi yang baru sampai ketika teman-teman nggak ketemu teman kita yang sudah setahun nggak ketemu, terus teman-teman ketemu kita, teman kita kaget dan nggak kenal kita. Dia perlu mengenal kita dari awal. Nah, itu namanya bertumbuh ya. Kita harus bertumbuh sangat cepat sampai teman kita yang lama nggak ketemu kita, dia merasa perlu mengenal kita dari awal lagi. Ini ada by area. Oke, semuanya thank you teman-teman. See you on the next live and bye-bye.